سمعنا وأطعنا. الحمد لله الذي جعل رمضان سيد الشهور. أشهد أن لا إله إلا الله العزيز الغفور، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu alazim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah salat tarawih yang berbahagia. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini, malam ke-19, kita melaksanakan sholat tarawih dan hari ke-18, dan itu kita sama semua. Bagi yang melaksanakan ibadah puasa mulai pada hari Kamis kemarin sampai hari ini, berarti kita sudah melaksanakan puasa yang ke-18. Itu sama. Tapi kalau menurut perhitungan berapa kali atau berapa bulan selama hidup kita temui Ramadan ini, mungkin kita tidak pernah menghitung. Artinya selama hidup kita ini berapa bulan Ramadan yang kita temui. Kalau misalnya kita memulai puasa itu ketika pada usia 7 tahun. Pada usia 7 tahun, kalau hari ini ada yang usia 40 tahun, kita potong 7 tahun, berarti 33 tahun sudah kita, 33 kali bulan Ramadan kita jalani. Jadi itu tidak sama, beda. Yang usianya 70 tahun, yang usianya 50 tahun, yang usianya 30 tahun, anak-anak yang usianya 8 tahun. Kalau dia mulai pada usia 7 tahun, berarti dia hari ini masuk tahun kedua bulan Ramadan. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Yang terpenting bagi kita adalah bagi yang diberikan Allah kesempatan umur yang panjang sampai hari ini, adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas umur yang panjang, umur yang diberikan Allah. Tentu umur yang diberikan kita isi dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini umur. Oleh karena itu kita bersyukur sekali. Berapa banyak hadirin saudara-saudara kita yang mungkin ketika tahun kemarin masih ingin mendambakan bertemu bulan Ramadan 1444 Hijriah, namun barangkali karena umur dan tidak bisa menemui bulan Ramadan 1444 Hijriah. Berapa banyak orang yang bulan Ramadan 1444 Hijriah ini sehat, kuat, semangat, tapi tidak ada rasa panggilan untuk melaksanakan ibadah puasa itu. Banyak orang itu seperti itu. Dia orang Islam, tapi tidak menjalankan salah satu perintah Allah, itu adalah menjalankan ibadah puasa. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Kemudian banyak orang yang hidup di tahun ini, di bulan Ramadan ini, hidup, tapi mereka tidak sehat. Tidak sehat. Karena untuk melangkahkan kaki menuju tempat ibadah, mushola atau masjid, itu nggak bisa karena sakit, faktor sakit. Nah, oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah. Bapak Ibu yang berhadir di masjid ini, alhamdulillah kita bersyukur karena kita bisa menikmati Ramadan 1444 Hijriah dengan tentu
tidak lepas melaksanakan perintah-perintah Allah. Salah satunya adalah perintah ibadah puasa. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa, yang penuh dengan keberkahan dan limpahan pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan bulan Ramadan yang Allah berikan hanya satu kali dalam satu tahun. Ini luar biasa. Tergantung kita saja yang menyikapi, tergantung kita saja mensiasatinya. Apakah Ramadan 1444 Hijriah ini kita manfaatkan dengan beribadah, atau misalnya tidur saja? Itu tergantung kita. Karena bulan Ramadan salah satunya adalah Allah memerintahkan ibadah puasa. Allah tidak memerintahkan puasa di bulan Muharram, tidak. Allah tidak memerintahkan puasa di bulan Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Tetapi secara khusus Allah memerintahkan ibadah puasa ini di bulan Ramadan. Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Salah satu keistimewaan bulan Ramadan adalah kita diperintahkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa, kata Allah. Artinya ibadah puasa yang kita laksanakan ini adalah sebuah kewajiban bagi kita. Wajib. Jadi tidak ada pertimbangan-pertimbangan kecuali mereka-mereka yang sakit dan uzur syar'i. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana kata Allah, ibadah puasa itu diwajibkan juga sebelum umat-umat Nabi Muhammad. Jadi ibadah puasa ini tidak saja disyariatkan di zamannya Rasulullah pada tahun kedua Hijriah, tetapi juga sebelumnya sudah diperintahkan juga kepada nabi-nabi sebelumnya. Mungkin ada yang misalnya sebelum Nabi Muhammad itu puasanya sampai 40 hari. Kalau kita diberi kesempatan 1 bulan, ada yang 29, ada yang 30 hari. Itu pun masih banyak yang tidak melaksanakan ibadah puasa. Dan kadang-kadang merasa bangga. Bangganya apa? Di tengah orang banyak dia masih merokok gitu. Oh, bangga. Seharusnya kan berhindar lah merokok itu. Jangan melihat orang. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Di bulan Ramadan Allah memperlipat gandakan pahala. Dan Allah secara khusus memberikan pahala. Kalau ibadah yang lain Allah lipat gandakan dari 10 sampai 700 kali lipat. Tetapi ibadah puasa apa? Wa ana ajazabi. Jalla Allah apa? Aku yang memberikan pahalanya. Hadirin rahimakumullah. Ibadah puasa itu adalah ibadah hati. Jadi ibadah hati, maksudnya apa? Orang nggak bisa melihat kita ini puasa nggak. Tapi kalau ibadah-ibadah lain seperti sholat, itu ibadah fisik dan bisa dilihat. Ketika kamu sholat, ketika ke masjid kan bisa dilihat. Ketika berzakat, naik haji, itu ibadah yang bisa dilihat dari mata kita. Tetapi ibadah puasa itu adalah ibadah hati. Kita saja lagi ya, artinya yang bagaimana supaya betul-betul ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa aja orang itu ada puasa tapi pura-pura puasa. Puasa misalnya pura-pura padahal sudah makan. Ya bisa uyuh aja, haus saja padahal sudah makan, sudah minum. Bisa aja. Karena percaya aja orang mungkin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Itu keistimewaan yang pertama bulan Ramadan. Yang kedua, bahwa di bulan Ramadan ini
Allah menurunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran. Di akhir ujung hudan lin-nas, petunjuk bagi manusia. Al-Quran itu adalah petunjuk bagi manusia. Dan bulan Ramadan disebut dengan Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Kesempatan kita untuk lebih memperbanyak membaca Al-Quran, mentalaahi, mentadabburi Al-Quran. Mungkin kita tidak saja membaca Al-Quran, tapi bagaimana kita membaca, memahami terjemahan, sehingga kita paham, mengerti apa yang dikemukakan di dalam Al-Quran itu. Oleh karena itu Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Hiasilah rumah kamu itu dengan membaca Al-Quran, dengan Al-Quran dan melajarinya. Jadi hiasan di rumah kita itu Al-Quran. Bukan maksudnya hiasan Al-Quran di rumahnya penuh dengan tulisan-tulisan Al-Quran, tidak. Tetapi bagaimana gema Al-Quran itu dibacakan di rumah. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Tartil itu artinya membacanya itu kadang cepat banget. Apalagi misalnya membaca Al-Fatihah satu nafas. Bagaimana Allah menjawab, karena setiap surah Al-Fatihah, setiap ayat itu Allah menjawab. Kalau kita terus menyambung Al-Fatihah, gimana Allah menjawab itu? Warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Apalagi kita ketika sholat, itu jangan terlalu cepat, jangan terlalu laju. Karena yang penting sholat kita itu khusyuk. Ya, sembahyang itu khusyuk, kada cepat. Jangan berlajuan seperti cepat gitu loh. Tapi sholat kita itu tumakninah, artinya ada jeda. Itu yang digandaki. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang mukmin. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang-orang yang mengerjakan sholat itu dengan khusyuk. Itu orang-orang yang beruntung. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu di bulan Ramadan ini, bagaimana kita mengisinya dengan banyak-banyak membaca Al-Quran. Hari ini barangkali kita baca Quran itu kadang alih lagi. Kada perlu lagi bawa Al-Quran langsung bikin 30 juz misalnya kemana-mana. Tidak perlu lagi. Cukup kita membawa handphone Android, karena di sana sudah ada Al-Quran. Tergantung kita saja lagi. Mungkin kita targetkan sampai hari ini kita sudah membaca Al-Quran 18 juz. Mudah-mudahan kita semua sudah membaca Al-Quran itu 18 juz. Artinya apa? Kalau 18 juz berarti satu hari 1 juz. Kalau 1 juz itu 10 halaman atau 10 lembar, kita bagi saja setiap waktu sholat itu 2 lembar. 5 waktu sholat berarti 10 lembar, 1 juz kita baca Quran. Artinya kita punya prinsip tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Dan Al-Quran itu memang harus dibaca. Bukan Al-Quran itu sebagai pajangan di atas almari. Ketika ada seseorang remaja melangsungkan akad nikah, ketika akad nikah, kalau terima nikahnya dengan seperangkat alat sholat termasuk di dalam Al-Quran, tapi Al-Qurannya tidak dibaca. Seharusnya perangkat alat sholat termasuk mukena, sajadah, Al-Quran itu digunakan, dimanfaatkan. Agar apa? Hidup kita bahagia dunia dan akhirat. Karena Al-Quran itu adalah hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Hari ini kita bersyukur banyak generasi-generasi muda yang sudah hafal Quran, tahfiz Quran 30 juz, luar biasa. Dibanding dengan zaman-zaman dulu, orang-orangnya aja yang hafal Quran ini
tuan guru. Wah, ini anak-anak muda seperti imam kita tadi. Nah, itu luar biasa. Jadi muda-muda imam sekarang ini. Dan banyak sekarang ini pondok-pondok pesantren tahfizul Quran. Ya, yang mendidik anak-anak atau generasi Quran ini. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Keistimewaan yang ketiga, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Orang yang beribadah pada malam hari itu sama dia beribadah 1000 bulan. Biasanya masjid itu sudah menyiapkan malam 10 terakhir, itu menyiapkan persiapan-persiapan untuk melaksanakan iktikaf dalam rangka berjaga-jaga menunggu turunnya Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar itu dirahasiakan oleh Allah. Gak ada orang yang tahu kapan Lailatul Qadar itu diturunkan. Sekiranya Allah beritahu turun Al-Quran misalnya malam ganjil pada malam 23, ya jelas orang semua beriktikaf, orang berjaga-jaga, dan semua orang ke masjid dalam rangka mendapatkan turunnya Lailatul Qadar itu. Tapi ini karena dirahasiakan oleh Allah, maka kita harus berjaga-jaga. Ada yang barangkali 10 terakhir itu 10 hari, malam 21, malam 22, malam 23. Mungkin ada juga yang malam-malam ganjil turun ke masjid untuk beriktikaf. Untuk apa kita beriktikaf? Dalam kalau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berzikir, kita baca Quran, kita membaca tasbih, baca salawat dan sebagainya dalam rangka takarrub ilallah, pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita ingin dekat dengan Allah, ya salah satunya adalah selalu kita melaksanakan zikir kepada Allah, melaksanakan perintah Allah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu di bulan Ramadan yang Allah berikan nilai sebanyak-banyaknya kepada hamba-hambanya yang melaksanakan ibadah, mari kita manfaatkan semaksimal mungkin. Artinya bagaimana kita meningkatkan ibadah kita di bulan Ramadan ini. Kalau biasanya misalnya sebelum Ramadan kita berinfak 1000 setiap hari Jumat misalnya, kita tingkatkan menjadi 5000. Ini dalam rangka apa? Mengambil bonus kita di bulan Ramadan ini. Sayang sekali, biasanya kalau kita belanja itu ada bonus, orang rame-rame belanja. Tetapi bagaimana kita mengambil bonus yang diberikan Allah ketika di bulan Ramadan ini, di bulan puasa ini? Allah melipat gandakan pahala orang-orang yang beribadah di bulan puasa. Bahkan belasan orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa itu disediakan satu pintu di dalam surga itu, yang namanya pintu Royan. Jadi khusus masuk orang-orang yang berpuasa. Tapi yang berpuasa dengan lillahi ta'ala. Man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa berpuasa dengan iman dan mengharap ridha Allah, ma taqaddama min dhanbi, maka Allah ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Kalau kita sudah mengerjakan ibadah puasa karena iman, ikhlas semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan harapan-harapan yang lain, tetapi tok semata-mata lillahi ta'ala. Makanya setiap ibadah itu rukun yang pertama itu adalah niat. Kita melaksanakan ibadah puasa ini ada dua niat. Yang pertama niat, ada dua rukun. Yang pertama niat, yang kedua apa? Meninggalkan hal-hal yang dapat membatalkan ibadah puasa sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Dan kita mengharap ridha Allah, mengamalkan perintah Allah, mengamalkan sunnah-sunnah Rasul di bulan Ramadan, dan insya Allah mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang bertakwa akan dibalas oleh Allah, yaitu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, bila barangkali yang dapat disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan Allah kekuatan dan selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat sampaikan. Bila taufiq wal hidayah, wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.